Saat terjadi banjir, lingkungan yang biasanya aman dan stabil dapat berubah menjadi sangat tidak aman dan tidak terduga. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi rentan. Ketika banjir surut pun, upaya untuk memulihkan diri dan anak harus diperhatikan. Hal ini supaya memastikan diri kita tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti semula. Apa saja yang bisa kita lakukan? Simak video ini sampai selesai. Pertama, kita sebagai orang tua harus berbicara dengan anak secara jujur dan terbuka tentang apa yang terjadi. Sampaikan kepada anak tentang apa yang terjadi sesuai dengan usia dan pemahaman mereka. Yang kedua, berikan ruang kepada anak untuk meluapkan ekspresi mereka. Orang tua harus memberikan ruang kepada anak untuk meluapkan emosi mereka, karena anak-anak biasa merasa cemas atau sedih pada saat kondisi yang tidak nyaman. Yang ketiga, tetap tenang dan kontrol emosi Bapak Ibu. Anak-anak memerlukan ketenangan dan rasa aman dari orang dewasa di sekitarnya. Dukung anak untuk mengungkapkan perasaan mereka dan berikan dukungan secara emosional. Sampaikan bahwa mereka aman dalam perlindungan orang tua. Yang terakhir, kita bisa membuat kegiatan yang menyenangkan dan kreatif untuk mengalihkan perhatian anak dari situasi yang menakutkan. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti mewarnai, membaca buku, atau sekedar menceritakan hal lucu dan menyenangkan. Biarkan anak-anak bebas bermain, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Setelah banjir surut atau tanah longsor dinyatakan aman, Bapak Ibu harus segera memulihkan kondisi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari tempat yang aman dan jauh dari risiko bencana. Contohnya tempat pengungsian, atau jika masih memungkinkan, tinggallah di tempat saudara yang jauh dari lokasi bencana. Yang kedua, tetap jaga komunikasi dengan keluarga atau sanak saudara. Tetap menjaga komunikasi dan saling menguatkan antar anggota keluarga bisa menjadi obat stres pasca bencana dan menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan kita dengan berbagi atau mengobrol untuk menghilangkan rasa trauma. Yang ketiga, pastikan kita memiliki makanan dan minuman yang cukup. Kejadian bencana tentu membuat kita menguras tenaga dan pikiran. Maka dari itu, pasca bencana, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk mengembalikan energi kita yang habis. Pastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak kadaluarsa. Kita juga harus mengurangi aktivitas fisik yang melelahkan dan harus beristirahat dengan cukup. Yang keempat, lakukan hal-hal yang kita senangi seperti menyanyi, menulis, menggambar, atau hal-hal sederhana lain yang bisa membuat kita pulih lebih cepat dan mengatasi stres yang ada. Yang terakhir, jangan sungkan untuk meminta dukungan serta bantuan dari pihak-pihak profesional seperti dokter, psikolog, atau tim SAR ketika kita memang membutuhkan bantuan, perawatan, ataupun pendampingan. Nah, Bapak Ibu, memberikan dukungan dan ketenangan kepada anak saat dan selepas bencana terjadi akan membantu anak-anak merasa aman, terlindungi, dan memiliki kemampuan mengatasi trauma untuk pulih lebih cepat. Salam tangguh!